Terus yang paling penting dari kesimpulannya semua itu, kalau misal mau pakai naungan itu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya kalau kebanyakan tanahnya ini lembab, jadi banyak yang terkena jamur atau layu fusarium. Untuk MDPL rendah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopi Balap. Pada kesempatan konten kali ini kita akan review buah kopi nih. Untuk atasannya ini banyak naungan, jadi kita akan bahas tentang buah kopi yang ada naungannya. Ketika naungannya banyak seperti ini, itu kelebihan dan kekurangannya apa, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ini hanya berbagi, tidak ada maksud untuk menggurui. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, di depan ini ada klon 54 kalau di sini namanya, cuman nggak tahu kalau di tempat kalian apa namanya. Cuman ini agak sakit untuk batangnya ini karena ini menguning. Kenapa kita bahas untuk obatnya, ini masih proses pemulihan karena ini nguning seperti ini tuh. Cuman yang ini udah agak hijau untuk yang ini. Jadi untuk keunggulannya atau ketika pohon kopi di bawah naungan itu, kalau untuk MDPL rendah pakai naungan itu bagus karena bisa menghambat panasnya terik matahari, jadi ada naungannya itu bagus. Cuman kalau untuk dataran tinggi nggak saya saranin karena untuk kelembapan yang jelas mesti parah kalau banyak naungan seperti ini. Untuk di tempat kami ini, untuk MDPL nya kurang lebih 800 sampai 850-an sekitar daerah itu. Jadi nih banyak naungan, banyak banget itu, ada mauni, suren dan lain sebagainya. Ini kita spill satu persatu untuk buahnya. Untuk kekurangannya ketika banyak naungan itu biasanya untuk dompolannya loncat seperti ini, ini hampir semua rata-rata itu masih seperti ini. Beda kalau yang enggak ada naungannya. Apa namanya, spillin yang enggak ada naungannya. Ini klon 54 dan ini pun masih seperti ini. Ini untuk batangnya ini lagi kemarin tak kasih apa biar tidak kuning itu. Kapan-kapan tak bahas, oke. Dan ini sangat-sangat menjembut ini. Sangat-sangat ruwet ini untuk pohon kopinya ini peninggalan dari orang tua, jadi masih seperti ini. Dan 3 tahun kalau enggak 4 tahun itu enggak saya rawat, jadinya ya seperti ini. Dan ini untuk buahnya, untuk tubuh sarinya masih lumayan rapat untuk gokosannya ini. Ini untuk perantingannya kemarin saya telat dan saya nggak mupuk kemarin di bulan di tahun 2025 itu. Jadinya ya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang lagi proses jangan malas, oke. Kalau malas jadinya seperti ini. Nih, untuk dompolannya masih lumayan, untuk tubuh sarinya ada ya beberapa, cuman ini dia kesalahan saya lah karena nggak mupuk. Dan ini udah full tak kasih, hampir semua tak kasih rejukan seperti ini. Dan untuk yang ini akhirnya sempleh. Ini bahan raja ini, cuman alah kalau angin ini besar banget di tempat kami ini, jadinya seperti ini untuk bahannya. Kemarin juga ada udah yang
seperti ini. Nih, hampir semua tak kasih rejekan seperti ini. Ini entresan di bulan berapa yo? 1, 2, 3 bulan. Jadi tumbuh bulan 12 nih. Yang ini. Nih untuk naungannya. Cuman untuk ketika banyak naungan ini, ada satu klon yang konon katanya ini masuk untuk klon ini. Kalau di bahasanya, kalau di tempat kami yang agak gelap atau yang banyak naungan seperti ini, pakainya pada kopi ini, kopi putih ini. Tapi memang lumayan sih untuk kopinya ini lumayan nih, bisa dikatakan lumayan. Ini misal saya mupuk kemarin itu mesti dompolannya lebih besar gini, cuman karena saya nggak mupuk jadinya seperti ini. Ya kita syukurin aja lah. Untuk buahnya ini lumayan. Satu klon ini ketika di bawah naungan. Untuk klonnya kalau di tempat kami ini namanya klon kopi putih atau kopi ayu, banyak orang menyebutnya seperti itu, atau kopi dayat juga bisa. Oke, jadi untuk klon itu bisa berpengaruh juga, ini konon katanya. Cuman memang untuk yang di bawah ini, yang di bawah naungan ini emang lumayan seperti ini. Nih lihatin naungannya tuh, sama oni. Terus ini ada ini ada singon, itu ada kelapa, dan yang ini mahoni lagi. Kalau itu punya Mas, udah punya tangga yang bagian sana. Jadi seperti ini untuk kelebihan dan kekurangan dari ketika kita bertani dengan ada naungan. Beda kalau yang enggak ada naungannya. Kawan-kawan pilih lagi untuk yang enggak ada naungannya. Oke. Jadi terus ikutin video-video yang kami upload, dan semoga apa yang kami bagikan ini membawa manfaat, dan buat teman-teman semua yang lagi nonton sehat selalu, lancar terus rezekinya. Oke, kita lanjut lagi untuk kalau yang ini udah lumayan atas bro untuk kopinya. Ini hampir tua kalau yang ini. Dan satu lagi keunggulan dari klon ini itu panennya lebih cepat, lebih kasih, lebih cepat. Jadi buat teman-teman yang MDPL nya agak rendah, itu mendingan saya saranin itu kasih naungan sedikit aja nggak apa-apa. Cuman yang MDPL nya rendah itu naungan kasih sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting panasnya itu nggak ngebakar kopinya. Oke. Jadi yang penting ada naungan, walaupun sedikit itu ada naungan kalau untuk MDPL rendah. Cuman kalau untuk MDPL tinggi itu saya saranin misal mau dikasih naungan ya 1-2 lah, 1-2 cukup. Ini kalau yang tengah sini nggak ada naungan, cuman kanan kiri ini dikempit naungan seperti ini tuh, banyak banget naungannya. Jadi untuk tanahnya ini sangat lembab ketika banyak naungannya, sangat lembab, dan biasanya itu nyerangnya itu ke tanaman. Jadi untuk jamurnya itu parah. Jadi usahakan ketika naungannya itu banyak, itu untuk pangkasnya agak ekstrim. Nih besok kalau udah panen pangkas, dan kita lihat lagi. Oke. Jadi kelebihan dan kekurangannya naungan itu seperti itu.
ketika banyak hujan seperti ini, untuk dombolan kopinya juga banyak yang nggak banyak sih sebenarnya, ada beberapa yang rontok. Terus yang paling penting dari kesimpulannya semua itu, kalau misal mau pakai naungan itu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya kalau kebanyakan tanahnya ini lembab, jadi banyak yang terkena jamur atau layu fusarium. Untuk MDPL rendah bisa untuk naungannya agak banyak, cuman kalau untuk MDPL tinggi jangan. Oke, itu aja kontennya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi balap, gaskan.